Di kelas 8B, nama Raka tiba-tiba melejit. Bukan karena nilai bagus, bukan juga karena prestasi olahraga, tapi karena satu hal, dia paling lucu di kelas. Gurauan konyolnya bikin semua orang ketawa. Bahkan guru yang awalnya marah pun kadang sampai senyum. Suatu hari, saat pemilihan ketua kelas baru, semua murid ribut menyebut nama Raka. Raka aja ah, dia populer. Teriak sebagian teman, yang lain menimpali. Iya, biar kelas kita nggak tegang. Pasti seru kalau Raka yang mimpin. Awalnya, Raka bingung. Dia pikir, Ketua kelas kan harus serius, harus rajin. Lah, aku PR aja sering numpang fotokopi. tapi karena didukung rame-rame, ia pun maju. Hari pertama jadi calon ketua, Raka sudah bikin ulah. Saat pidato visi misi, dia malah bercanda. Visi saya bikin kelas ini penuh tawa. Misi saya bebas ulangan mendadak. Kelas pun heboh tertawa. Tapi di pojok, ada beberapa teman yang justru jeling-jeling kepala. Mereka sadar, Raka ini bukan pemimpin. Dia cuma badut. Kelas. Nah, konflik mulai muncul. Saat ada rapat OSIS, Raka nggak ngerti harus ngomong apa. Saat guru minta laporan kebersihan kelas, dia malah sibuk bikin lelucon. Akibatnya, kelas 8B dapat reputasi buruk. Kelas paling berisik, paling sering telat, setoran tugas piket. Teman-teman yang dulu mendukung mulai kecewa. Raka cuma bisa bercanda, nggak bisa tanggung jawab. Kata Bima, salah satu murid serius. Bahkan sahabatnya sendiri, Dinda, sempat bilang, Ra, kalau begini terus, aku bakal cabut dukungan. itu bikin Raka terpukul. Malam itu, ia merenung. Aku pikir, pemimpin itu cukup bikin orang senang. Ternyata, pemimpin harus bikin orang merasa aman, dihargai, dan punya arah. Besoknya, Raka mencoba berubah, tapi tetap dengan caranya sendiri. Saat ada jadwal piket, dia bikin lelucon konyol sambil bagi tugas. Oke tim sapu, kalian kayak pasukan khusus tugas kalian. Operasi anti debu. Semua ketawa, tapi kali ini mereka beneran kerja. Saat guru marah karena PR banyak yang kosong, Raka berdiri di depan kelas, membela teman dengan bijak. Bu, mungkin teman-teman butuh bimbingan tambahan, bisa nggak kita adakan kelas sore? Perlahan, semua mulai melihat sisi lain Raka. Dia masih konyol, masih suka bercanda, tapi kini dibarengi tanggung jawab. Hingga puncaknya, saat ada lomba kebersihan kelas, Raka jadi motor penggerak. Dia turun tangan, nyapu, ngepel, bahkan rela pulang paling akhir. Dan kelas 8B berhasil juara 2. Semua tercengang. Yang tadinya meremehkan, kini kagum. Bahkan Bima yang dulu sinis akhirnya mengaku, Gue salah sangka. Ra, ternyata lo bisa jadi pemimpin beneran. plot twist datang saat diumumkan hasil pemilihan ketua kelas. Raka menang tipis, tapi yang mengejutkan, ia berdiri di depan kelas dan berkata, Aku terima jadi ketua, tapi hanya kalau kalian semua mau kerja bareng. Pemimpin tanpa dukungan cuma boneka. Dan aku nggak mau jadi boneka. Aku mau jadi teman kalian. kelas pun riuh, tepuk tangan. Raka, yang dulu dianggap badut, kini benar-benar diakui sebagai pemimpin. Pesan moralnya, pemimpin bukan soal gaya keren atau popularitas. Pemimpin sejati lahir dari keberanian memikul tanggung jawab, memberi teladan, dan tetap jadi diri sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.